Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIGNR, CSLS. Dan saya yang bernama Maharani Mahfiro dengan NIM C1C021021 yang ingin mempresentasikan materi ketujuh dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan yang berjudul Aspek Keperilakuan dari Akuntansi Pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi tersebut. Sasaran akuntansi pertanggungjawaban yang pertama yaitu ada kemudahan identifikasi, kemampuan mengidentifikasi pertanggungjawaban dari individu manajer untuk kepuasan atau satisfactory atau ketidakpuasan atau unsatisfactory terhadap kinerja. Yang kedua, keuntungan motivasional. Jika sistem akuntansi pertanggungjawaban diimplementasikan, pertimbangan kemampuan keuntungan motivasi yang dijamin. Yang ketiga, ada ketersediaan data. Kerangka kerja sistem penilaian kerja manajerial dapat ditetapkan pada dasar ini, selain memotivasi manajer untuk bertindak dalam kepentingan terbaik dari perusahaan. Yang keempat, kesiapan informasi. Kesiapan informasi merupakan ketersediaan data-data informasi terbaru dan relevan yang dibuat dan digunakan untuk mengestimasi biaya atau pendapatan. Yang kelima, perencanaan dan pengambilan keputusan. Akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya membantu dalam pengendalian, tetapi juga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keenam, pendelegasian dan pengendalian. Tujuan lembar dari manajemen adalah mendelegasikan tanggung jawab, sedangkan pengendalian adalah mempertahankan pencapaian dengan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketujuh, prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban. Fitur utama akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa akuntansi pertanggungjawaban mengumpulkan dan melaporkan perencanaan. Yang terakhir, input dan output. Input dinyatakan sebagai biaya, demikian pula output diukur dalam satuan moneter sebagai pendapatan. Kemudian ada tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Jaringan pertanggungjawaban, sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountant, struktur organisasi perusahaan dibagi ke unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan dan memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab pada aktivitas dari unit tersebut. Dengan kata lain, setiap unit dari jaringan organisasi atau individual secara lebih spesifik yang bertanggung jawab melaksanakan fungsinya atau output dan menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkungan kewenangan untuk setiap individu dan eksklusif puncak sampai ke karyawan pada tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Tidak boleh ada tanggung jawab yang tumpang tindih pada tingkatan hierarki yang berbeda. Kemudian ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan, di mana pusat pendapatan atau revenue center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam rupiah, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Yang kedua, pusat biaya atau cost center merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas pada perusahaan manufaktur, departemen produksi, dan departemen jasa merupakan contoh pusat biaya. Yang ketiga yaitu ada pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Yang keempat yaitu ada pusat investasi. Manajer pusat investasi atau investment center bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis struktur organisasi, tugas penting berikutnya dalam membangun sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah pemenuhan suatu pekerjaan. Pengaruh perilaku yang menguntungkan dari
Pembebanan tanggung jawab atas fungsi tertentu kepada individu didukung dengan riset empiris. Pada tahun 1956, Komite Konsep dan Standar Biaya dari American Accounting Association atau AAA merekomendasikan hal berikut. Yang pertama, orang dengan wewenang atas akuisisi atau penggunaan barang dan jasa sebagaimana dibebankan dengan biaya dan barang dan jasa tersebut. Yang kedua, orang yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah biaya melalui tindakannya dapat dibebankan dengan biaya tersebut. Selanjutnya ada perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Yang kedua, akumulasi data. Pertama, biaya diklasifikasikan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Kedua, dalam setiap pusat pertanggungjawaban, ketiga, biaya tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis biaya atau berdasarkan pos pelaporan seperti gaji, perlengkapan, bahan baku, dan sewa. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Dalam laporan ini merupakan media yang melalui biaya yang dapat dikendalikan. Asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia. Yang pertama, manajer berdasarkan perkecualian atau manajemen by exception atau MBA adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objectives MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankannya melalui hierarki organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan persaingan. Masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban yang pertama, ada klasifikasi biaya. Untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif, menjadikan klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Yang kedua, konflik antar departemen. Departemen yang terpisah dapat menyebabkan persaingan antara departemen dan mungkin merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, keterlambatan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban mungkin tertunda, setiap pusat pertanggungjawaban dapat mengambil waktu sendiri dalam menyusun laporan. Yang keempat ada overloading informasi. Tanggung jawab laporan akuntansi dapat overloading atau berlebihan dengan semua informasi yang tersedia. Yang terakhir, ketergantungan lengkap akan menipu. Akuntansi bertanggung jawab tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Kesimpulan dari materi ini adalah akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek tanggung jawab dari satu atau lebih anggota organisasi atas pekerjaan, bagian, atau segmen tertentu. Tidak hanya hal itu, akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek keperilakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian organisasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.